Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil aqaid ad-diniyah bi iradil hujjaj wa jaf'is syubah. Ini adalah definisi yang dipaparkan oleh Imam Aduddin Al-Iji dalam kitab beliau Al-Mawaqif. Ilmu kalam adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut maka kita bisa mengisbat akidah diniyah baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain bi iradil hujjaj, dengan mendatangkan hujjah, wa daf'is syubah, dan membantah syubhat. Pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa ilmu yang dimaksudkan dalam definisi ini. Ilm yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang dinas oleh Imam Aduddin Al-Iji, bahwa ilm yang dimaksudkan di sini adalah at-tasdiq mutlaqon. Dan kita tahu di ilmu mantik bahwa tasdiq adalah idrakun bihukmin, pengetahuan yang disertai dengan penghukuman. Seperti misal Zaidun qaim, berarti saya menghukumi Zaid dengan berdiri. Atau seperti Allahu maujud, berarti di sini saya menghukumi bahwasanya Allah itu ada. Nah, itu adalah tasdik. Dalam ilmu kalam ini kita akan seringkali menemukan istilah-istilah mantik dan kaidah-kaidah mantik. Maka alangkah baiknya bagi para penonton yang barangkali ada yang belum belajar ilmu mantik, maka kami sarankan untuk mengikuti kelas mantik yang sudah kami adakan. Karena di ilmu kalam di sini kita akan seringkali bertemu dengan istilah mantik dan kaidah-kaidah mantik. Dan tidak mungkin kita akan bisa memahami ilmu kalam secara utuh kalau kita belum mempelajari ilmu mantik. Maka kami sarankan untuk mengikuti kelas mantik bagi yang belum mempelajari ilmu mantik. Paling minimal adalah sulam. Oke, jadi ilmu yang dimasukkan di sini adalah at-tasdiq mutlaqon. Maksudnya adalah tasdik yang mutlak, baik sesuai dengan realita ataupun tidak, baik mutabiq lil waqi' ataupun ghairu mutabiq lil waqi'. Kenapa ilmu yang dimaksudkan di sini adalah at-tasdik mutlaqon? Karena untuk bisa memasukkan pengetahuan atau keyakinan-keyakinan mereka yang tidak sesuai dengan realita, seperti keyakinannya falasifah atau keyakinannya para Mu'tazilah, keyakinannya para Syiah. Keyakinan-keyakinan mereka yang tidak sesuai dengan realita, maka keyakinan mereka itu tetap dikatakan sebagai ilmu kalam. Karena ilmu yang dimaksudkan di sini adalah at-tasdiq mutlaqon. Walaupun keyakinan atau pengetahuan mereka tidak sesuai dengan realita, tapi pengetahuan mereka itu bisa kita sebut sebagai ilmu kalam. Oke. Kemudian yuqtadaru. Kenapa di sini menggunakan lafaz yuqtadaru, tidak menggunakan lafaz yuqdar? Dalam ilmu shorof kita tahu bahwa ada sebuah kaidah mengatakan ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Bertambahnya huruf akan menambah makna. Yuqdar artinya bisa. Kalau yuqtadar maka akan memberikan makna sangat bisa. Dalam artian dengan ilmu kalam ini kita akan sangat bisa untuk mengisbat akidah diniyah. Itu yang dimaksudkan. Sehingga di sini menggunakan lafaz yuqtadar agar memberikan makna sangat bisa, bukan hanya sekedar bisa. Kemudian beliau Imam Aduddin Al-Iji dalam definisi ilmu kalam, beliau menggunakan lafaz ma'ahu, bersama dengan ilmu tersebut. Kenapa di sini menggunakan ma'ahu, tidak menggunakan bihi? Karena kalau menggunakan bihi, maka kesan dari maknanya tersebut adalah sababiyah. Sehingga seolah-olah yang menjadi sebab isbatul aqaid ad-diniyah itu adalah ilmu kalam. Padahal sebab yang hakiki bukan ilmu kalam. Sebab yang menjadikan kita bisa mengisbat akidah diniyah itu bukan ilmu kalam, tapi Allah. Gitu ya. Sehingga di sini tidak menggunakan bihi agar menghindari kesan sababiyah. Gitu ya. Sehingga di sini menggunakan ma'ahu beserta dengan ilmu tersebut. Berarti ilmu ini, ilmu kalam ini bukan menjadi sebab, tapi hanya sebatas sebagai wasilah agar kita bisa mengisbat akidah diniyah. Ya. Dan sebab hakikinya tetap Allah. Kemudian ala itsbatil aqaid ad-diniyah. Di sini menggunakan lafaz isbat, tidak menggunakan lafaz tahsil. Kenapa? Karena
tujuan akhir dari ilmu kalam ini adalah untuk mengisbat akidah diniyah kepada orang lain. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya sekedar untuk memperkuat akidah kita, tapi tujuan akhir dari ilmu kalam adalah agar orang lain memiliki akidah yang kokoh, agar kita bisa mengajarkan ilmu akidah kepada orang lain. Itu adalah tujuan akhir dari ilmu kalam. Sehingga di sini menggunakan lafaz isbat, tidak menggunakan lafaz tahsil. Kalau menggunakan lafaz tahsil, maka kesannya adalah berarti manfaat dari ilmu kalam hanya untuk diri kita sendiri, tidak untuk orang lain. Padahal kita belajar ilmu kalam agar kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya. Sehingga di sini menggunakan isbat aqaid ad-diniyah, tidak menggunakan tahsil. Ya. Al-aqaid ad-diniyah, al-aqaid ad-diniyah singkatnya adalah pembahasan mengenai ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Pembahasan mengenai ketuhanan, kemudian nabi, dan sam'iyat. Sam'iyat itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita dapatkan melalui nabi, tidak bisa melalui akal, dan sam'iyat ini merupakan sesuatu yang wajib kita imani. Seperti misalkan hari kiamat. Hari kiamat adalah sesuatu yang dibawa oleh nabi, dan akal manusia nggak mungkin bisa sampai kepada kesimpulan bahwasanya hari kiamat itu bakalan tiba. Kita mendapatkan informasi bahwasanya hari kiamat itu tiba melalui nabi, melalui wahyu, dan keyakinan kita bahwasanya hari kiamat itu akan tiba itu merupakan sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai sam'iyat. Bi'iradil hujaj. Bagaimana cara agar kita bisa mengisbat akidah diniyah? Caranya adalah dengan iradil hujjaj, dengan mendatangkan hujjah, wadaf'is syubah, dan membantah syubhat. Dengan kita mendatangkan hujjah dan membantah syubhat, maka kita bisa mengisbat akidah diniyah. Nah, di sini beliau menggunakan huruf ba, dan ba yang dimaksudkan di sini adalah lil isti'anah. Dalam artian iradil hujjaj, mendatangkan hujjah itu bukan menjadi sebab kita bisa mengisbat akidah diniyah, tapi hanya sebagai wasilah saja. Ya. Sehingga di sini baknya yang dimaksudkan adalah lil isti'anah, bukan sababiyah. Kalaupun dibawa ke sababiyah, maka sababiyahnya bukan sababiyah yang hakikiyah, melainkan sababiyah adiyah. Sebagaimana kalau kita makan, maka kita akan kenyang. Akan tetapi yang menjadi sebab hakiki kita itu kenyang sebenarnya bukan makan, akan tetapi Allah. Makan hanya sebagai sabab adiyah. Biasanya orang ketika makan maka dia kenyang. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah bisa saja menjadikan kita tidak kenyang walaupun sudah makan banyak porsi. Karena sababiyah yang hakikiyah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita bisa mengisbat akidah diniyah? Yaitu dengan cara iradul hujjaj, dengan cara mendatangkan hujjah. Seperti misalkan, apa bukti bahwasanya Allah itu ada? Oh, buktinya itu adalah adanya alam semesta ini. Tidak mungkin alam semesta yang begitu dahsyat ini ada dengan sendirinya. Pasti ada sesuatu yang menjadikan dia ada, yaitu Allah. Sebagaimana pensil ini. Pensil ini tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Saya tidak pernah bertemu dengan pembuat dari pensil ini, tapi saya yakin pensil ini pasti ada yang membuat. Tidak mungkin pensil ini ada dengan sendirinya. Nah, begitupun dengan alam semesta. Alam semesta yang begitu dahsyat ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada pencipta yang menjadikan alam semesta ini ada. Nah, itu adalah contoh dari iradul hujjaj, mendatangkan hujjah, mendatangkan bukti. Apa bukti bahwasanya Allah itu ada? Kemudian, cara yang kedua adalah wadaf'is syubah, dan membantah syubhat. Seperti misalkan ada sebuah syubhat. Allah itu memiliki anggota tubuh. Allah itu tersusun dari anggota tubuh. Ya. Nah, setelah kita mempelajari ilmu kalam, maka kita bisa membantah syubhat-syubhat tersebut. Tidak mungkin Allah tersusun dari anggota tubuh. Kenapa? Karena kalau Allah tersusun, maka Allah butuh terhadap penyusunnya. Ya. Berarti kalau Allah butuh terhadap penyusun, sesuatu yang menyusun, berarti Allah butuh terhadap sesuatu yang lain. Ketika Allah butuh terhadap sesuatu yang lain, maka Allah ajiz, Allah itu lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak berhak disebut sebagai Tuhan. Nah, karena seperti itu, maka tidak mungkin Allah itu tersusun dari anggota tubuh. Ya. Nah, dengan kita mendatangkan hujjah dan membantah syubhat, maka harapan kedepannya kita bisa mendapatkan keyakinan yang kokoh seputar akidah diniyah. Kita bisa mendapatkan keyakinan yang kokoh seputar ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat.
Tuhan itu seperti ini. Dan Tuhan tidak mungkin seperti ini. Allah mustahil seperti ini. Kemudian Rasul itu pasti sifatnya seperti ini. Dan Rasul itu tidak mungkin tersifati dengan hal demikian. Dan begitu seterusnya. Nah, itu adalah manfaat atau tujuan akhir dari ilmu kalam.